kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Saat kembali ke dunia asalnya, MC kita berniat menyelidiki Gwyll Reaper. Tapi masalahnya beliau bingung dari mana harus memulai. Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba HP Nokia Suho berdering dan beliau mendapatkan SMS dari Lim Do-gyu meminta pertolongan serta mengirimkan Sherlock lokasi. Segera setelah itu, Suho pun menuju TKP, yaitu lapangan stadion Seoul, untuk menemui Tuan Kacamata. Di situ Lim berkata, "Terima kasih sudah mau datang, Suho-kun. Hari ini aku harus pergi ke dungeon, tapi tidak ada tim pengangkut yang hadir. Aku yakin orang-orang brengsek itu pasti sedang mabuk-mabukan di suatu tempat dengan para biduan." Suho membalas, Udah Lim-san, aku kan di sini, jadi tenanglah. Akan ku bantu sebisaku kok." Mendengar kata-kata dari Suho itu, emosi Lim sirna. Dia berkata, "Suho, kau memang yang terbaik. Jadi, sekarang pakailah seragam wajib ini, karena pekerjaan tim pengangkut lebih berbahaya daripada tim penambang. Kau tahu sendirilah, tim penambang berada di posisi belakang sendiri, sedangkan tim pengangkut, mereka harus selalu berada di belakang para hunter dan bertugas membawa magic beast yang baru saja diburu. Yang lebih penting, kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan dari monster. Kalau kita lengah sedikit saja, kita bisa berakhir terluka atau bahkan tewas, Suho-kun." Tak menghiraukan ceramah dari Lim, Suho pun memakai seragam kuning tersebut. Gak lama setelah itu, para hunter telah datang untuk memulai raid. Salah satu kapten dari regu itu kita sebut saja namanya Gyujin Bumso. Dia berkata, "Jangan bercanda, apa-apaan semua ini? Kenapa tim pengangkut cuma ada 2 orang?" Lim menjawab, "Komen, maaf, sepura nih. Aku juga tak tahu kenapa mereka semua tak hadir." Gyujin membalas, "Kalian semua telah menandatangani kontrak dan sekarang kau si Tuan Kacamata." Dengan entengnya mengucapkan hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu. "Apa kau tahu berapa banyak uang yang kami bayar pada Gwyll Reaper hanya untuk masuk gate ini, ha? Yari, mau gimana lagi? Jika kalian berdua tertinggal, aku akan melaporkan ketidakbejusan ini kepada asosiasi. Aku juga tidak akan segan-segan memastikan kalian tidak akan bisa bekerja lagi sebagai pengangkut. Oleh karena itu, bergunalah nanti." Spontan saat mendengar ucapan pedas itu, Lim langsung membungkukkan badannya sambil berkata, "Nggih, juragan, kami pastikan akan melakukan yang terbaik. Jadi, tolong percayalah." Lantas setelah mengungkapkan kekesalannya, Gyujin meninggalkan mereka berdua. Meski begitu, Lim masih kurang ajar. Dia meminta Suho mengeluarkan makhluk samennya untuk memberikan pelajaran kepada hunter belagu tersebut. Seolah tak menghiraukan ucapan Tuan Mata Empat, Suho terus mengamati para hunter tersebut. Suho bergumam, 4 hunter mage rank D, 4 hunter fighter rank D, dan aku yakin kapten mereka adalah seorang healer rank C belagu itu. Jika semua ini kuhubungkan, mulai dari random box yang berisi sarung tinju yang kubutuhkan, lalu Lim-san yang kebetulan menghubungiku setelahnya, kemudian dungeon ini juga dimiliki oleh Gwyll Reaper. Jadi aku menyimpulkan, semua ini bukan sebuah kebetulan. Di lantai terdalam dungeon tanpa diketahui Suho dan para hunter yang lain, ada beberapa monster mengerikan yang sedang membakar manusia. Lalu panel kembali balik ke tempat para hunter yang sedang memasuki gate. Lawan pertama mereka adalah monster cicak-cicak di dinding, Bin Kadal, Bin Biawak, Bin Bunglon. Semua orang mulai bersiap untuk berperang. Gyujin di situ berkata pada Suho dan Lim, "Oi tim pengangkut, karena kalian hanya 2 orang, jadi jangan jauh-jauh dari kami ya. Kami tak mau bertanggung jawab atas keteledoran kalian." Mendengar itu, Lim makin takut jika harus berdekatan dengan medan tempur secara langsung. Sedangkan Suho bergumam, "Kenapa dungeon ini isinya monster kadal? Padahal sistem memberikanku Vulcan Horn. Jadi aku berpikir bakal bertemu monster tipe Diamond. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga kesempatan bagus untuk mempelajari bagaimana cara para hunter bertarung dalam kelompok." Di saat para hunter sibuk farming, Suho pun mensummon para Shadow Squad-nya untuk mengangkut bangkai monster yang telah tewas. Oh ya, di sini Suho ada sedikit kemajuan. Beliau kini dapat memanggil 7 makhluk summon.
Di sisi yang lain, Kyujin berkata, "Kurasa raid ini cukup sampai di sini saja, karena kita cuma membawa 2 tim pengangkut, jadi apa boleh buat." Di saat Kyujin menengok ke arah tim pengangkut, beliau dibuat terkejut karena tugas mengangkut bangkai monster udah kelar aja tuh. Dengan nada tak percaya, Kyujin berkata, "Apa ini makhluk samenmu?" Suho menjawab, "Kalau iya kenapa?" Mendengar jawaban dari pemuda di hadapannya, Kyujin langsung menjabat tangan Suho. Dengan penuh harapan, Kyujin berkata, "Kumohon, jadilah anggota tim pengangkut bersama kami terus ya. Jangan khawatir, kami akan membayarmu dengan gaji yang tinggi." Suho membalas, Aku tidak ada niatan melakukan pekerjaan ini lebih lama lagi kok." Di saat Kyujin sibuk membujuk rayu Suho, salah satu anggotanya memberitahu bahwa mereka menemukan jenazah seseorang yang dimana jasad manusia itu dalam keadaan yang habis terbakar. Setelah mengorek-ngorek, mereka yakin jenazah itu adalah penduduk sipil biasa dan bukan seorang hunter. Sementara Suho dan Tuan Kacamata Lim yakin jasad ini seperti monster zombie Mistborn yang muncul di kampus mereka sebelumnya. Lantas Lim pun menceritakan semua ini kepada Kyujin. Di sela pembicaraan mereka, anggotanya Kyujin menemukan jenazah manusia yang lain. Mengeluh dalam peluh demi melepas resah, anggota tim Kyujin menyarankan agar menghentikan raid ini dan segera melaporkan dulu kepada asosiasi tentang apa yang baru saja mereka temukan. Namun, meski badan letih dan pikiran runyam, logika yang ngelantur ini membuat Kyujin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia yakin anggota raidnya sanggup mengatasi semua masalah yang menggadang di depan mereka nanti. Tentunya, Suho terkejut dengan pemikiran gak logis Kyujin itu. Suho lantas berkata, "Itu Kyujin-chan, Mistborn itu sangat berbahaya loh." Tapi Kyujin yang angkuh menjawab, "Aku kapten tim ini, jadi akulah yang berhak memutuskan. Kau diam saja dan cukup ikuti kami." Tak berhasil membujuk Kyujin, Suho berkata kepada Lim-san, "Kalau terjadi sesuatu, gunakan skill lari ngebutmu untuk keluar dari sini secepat mungkin. Karena aku juga tidak tahu seberbahaya apa yang ada di depan sana." Sementara itu di tempat terdalam dungeon, di sana terlihat ada 3 monster diamond yang masih melanjutkan kegiatannya, yaitu membakar para manusia. Salah satu monster berkata, "Apinya nih tidak cukup kuat. Oi, apakah kita kekurangan persediaan kayu bakar ya?" Yang dimaksud kayu bakar di sini adalah para manusia ya pria. Lantas monster di sebelahnya menjawab, "Ya mau gimana lagi, Guild Hena yang selama ini memberikan kita persediaan kayu bakar sedang mengalami musibah. Sial, kalau begini terus, hasil produksi Stardust kita akan semakin rendah." Yang dimaksud Stardust di sini tuh bola biji logam mulia yang pernah dibawa Lee Min-sung. Bola biji itu adalah kolaborasi produksi dari TL dan Lee Min-sung, yang dimana item itu membuat makhluk yang menelannya, maka mananya akan meningkat dengan pesat. Dan item ini cukup efektif untuk mereka yang berada di rank E sampai C. Walaupun tidak memiliki efek samping, tapi tujuan sebenarnya dari bola ini adalah agar TL bisa mencuci otak bagi yang menelannya. Bahkan Lee Min-sung sendiri tak tahu kebenaran itu, bre. Oke, kembali lagi ke cerita utama. Kala itu salah satu monster merasakan ada seseorang yang berada di lantai atas. Monster itu berkata, "Sepertinya ada hunter yang datang nih." Ya, suatu kebetulan juga. Kita kan lagi membutuhkan mereka sebagai kayu bakar. Oke lah, kalau begitu aku pergi dulu. Sementara kalian persiapkan semuanya. Dengan membawa pedang yang cukup besar, monster itu pun mulai menuju ke tempat para hunter berada. Panel kemudian kembali ke tempat para hunter yang sedang berburu monster kadal. Di sini kita bisa lihat sendiri, sang kapten Kyujin Aniki sedang mengobati para anggotanya yang terluka. Dengan muka bahagia dia berkata, "Sepertinya hari ini kita dapat hasil buruan yang banyak ya. Kita juga memiliki tim pengangkut yang sangat hebat pula. Untunglah aku membawa sesuatu yang penting." Setelah mengatakan itu, Kyujin mengeluarkan pil bola Stardust. Dia berkata, "Minasan, ini adalah Stardust. Apa kalian tahu tentang item ini?" Rekannya pun merespon, "Ku dengar item itu sulit didapatkan. Tak kusangka kau memilikinya, bos." Kyujin membalas, "Meski item ini cuma bertahan selama seminggu, tapi seharusnya ini bisa meningkatkan rank kita yang rendah untuk sementara. Ya, kalau aku memakan ini, maka manaku akan bertambah pesat." Di saat para hunter sedang membicarakan bola biji logam mulia, secara mengejutkan datang seongok monster dari belakang tubuh Kyujin.
Sebelum Gyojin menelan bola pil itu, monster itu pun langsung menyerang Gyojin. Dan dalam sekejap Gyojin pun pingsan. Sementara Stardust yang terjatuh dari tangan Gyojin pecah dan hancur seperti hati ini, Dek. Wah, Kapten, ucap salah satu anggota tim yang ketakutan. Dan monster itu menjawab, santai saja, dia masih hidup kok. Ketika tahu ada monster yang bisa berbicara bahasa mereka, tentunya para hunter Kurojo makin ketakutan, Bre. Kenapa? Kenapa monster itu bisa berbicara? Ucap mereka dengan nada gelisah. Dan salah satu hunter mencoba menenangkan situasi. Dia berkata, tetaplah waspada. Meski monster ini bisa bicara, bukan berarti mereka bisa diajak bekerja sama loh. Namun, sebelum hunter itu menyelesaikan ucapannya, monster tersebut langsung menumbangkannya. Sembari menodongkan senjatanya, monster ini menghitung jumlah para hunter yang ada di hadapannya. Dia berkata, oh, tinggal 10 ya. Meski aku kalah jumlah, tapi itu tak masalah. Hoi anak-anak, pesta telah berakhir. Party is over. Sambil mengatakan itu, monster ini mengeluarkan Stardust dan langsung dihap. Terkejut dengan hal ini, para hunter berkata, tak kukira monster juga menggunakan Stardust. Kalau begitu, kita tak punya pilihan selain menghabisinya sebelum efek Stardust-nya dimulai. Minasan, serang! Dengan gelisah dan rasa was-was, para hunter menyerbu menuju monster itu. Di sisi yang lain, keberingasan sang monster semakin menggila. Sosok ini melemparkan senjatanya, jebret. Dalam sekejap, dua hunter telah mokat. Lalu hunter mage yang bertugas sebagai penerang jalan adalah target berikutnya. Dan saat mage itu sudah tumbang, api yang menerangi mereka pun auto padam. Kini para hunter tak bisa melihat di tengah kegelapan, dan hal itu membuat mereka cuma bisa berteriak panik. Dan kesempatan tersebut memang sudah direncanakan monster ini untuk menghabisi semua hunter dengan cepat. Setelah Kurojo-Kurojo tak berguna berhasil diberesin, monster ini membawa tubuh mereka satu persatu ke tempat pembakaran mereka yang tadi. Panel kemudian kembali ke tempat Suho berada. Saat itu tiba-tiba sebuah quest muncul di mana sistem memberikan misi kepada Suho untuk menyelamatkan orang-orang yang telah diculik oleh monster bertipe Demon. Semakin banyak orang yang dapat Suho selamatkan, maka hadiah akan semakin banyak. Setelah membaca pesan dari sistem, Suho mulai gelisah. Mengerti ada yang tidak beres, Beru pun bertanya, Monars muda, ada apa? Anda terlihat sangat risau. Suho menjawab, aku mendapatkan quest baru dari sistem, dan sepertinya di dalam dungeon ini ada Demon yang menculik manusia. Lalu setelah itu, Suho pun menoleh ke arah Lim dan berkata padanya, oi Lim-san, aku rasa para hunter atau tim penyerang mendapatkan sebuah masalah. Jadi demi keselamatanmu, cepatlah kau keluar dari tempat ini. Lim pun bertanya, Nani? Bagaimana kau bisa tahu itu, Suho? Suho menjawab, itu hanya perasaanku saja sih, tapi aku sangat yakin akan hal itu. Tenang saja, goblin-goblin milikku akan mengantarkanmu keluar dengan selamat. Mendengar itu, Lim pun merasa heran. Dia berkata, Jodoh mati, lantas bagaimana denganmu, Suho? MC kita menjawab, jangan khawatirkan aku akan mencari tim penyerang itu dulu. Sontak saja ucapan Suho ini membuat Lim terkejut. Tapi karena nggak mau jadi beban Suho nanti, Lim pun menuruti perintah dari MC kita. Lim berkata, baiklah, aku akan keluar. Aku tahu jika aku bersamamu, pasti nantinya hanya akan menjadi beban saja kan? Tapi setelah keluar dari dungeon ini, aku akan meminta bantuan asosiasi hunter. Jadi jaga dirimu, Shogun. MC kita menjawab, ya percayalah padaku dan terima kasih Lim-san. Setelah nggak ada orang di sekitarnya, Suho pun memanggil Grey dan mengaktifkan bone skill untuk bertransformasi bersama. Sekarang MC kita sudah siap dengan sarung tinju barunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, Suho pun berlari secepat supra gua guys. Ya, beliau pergi mencari para hunter atau tim penyerang.